Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan Administrasi Negara dan Administrasi Publik dalam mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang otonomi desa. Nah, kalau minggu kemarin pada bahan aja pertama kita bicara tentang otonomi daerah dan bagaimana kaitannya dengan otonomi desa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang otonomi desa. Pertama, kita akan bahas tentang otonomi desa, otonomi daerah. Pada dasarnya, bagian dari otonomi lokal. Nah, pada intinya mereka yang mendefinisikan dan menganalisis otonomi lokal itu dari otoritas yang lebih tinggi. Jadi, kalau kita mengkaitkannya dengan pertemuan yang minggu lalu, maka otonomi lokal ini berkaitan dengan desentralisasi. Bagaimana tata hubungan antara pemerintah lokal dengan supra lokalnya atau pemerintah desa dengan supra desa. Jadi itu kaitannya dengan desentralisasi. Nah, tentu saja ini nanti berbeda dengan demokratisasi. Kalau demokratisasi bagaimana pemerintah desa berhubungan dengan masyarakat desanya. Ada mereka yang mendefinisikan otonomi lokal dipandang dari segi pengaruh tata pemerintah lokal dan kebebasan untuk mencapai cita-cita atau hasil-hasil tertentu. Jadi kalau otonomi lokal sekali lagi pada dasarnya suatu daerah, suatu pemerintahan, suatu masyarakat lokal itu bebas menentukan apa yang menjadi cita-citanya, bebas apa yang akan mau dicapai oleh pemerintah tersebut, masyarakat tersebut, daerah tersebut. Nah, tentu saja bebas bagaimana strategi untuk mencapai cita-cita atau hasil yang mau diharapkan itu otonomi lokal itu ya. Jadi inti dasarnya ke situ. Ada wawasan geografi politik yang mendefinisikan dan menganalisis lokal dari ruang atau tempat dan kemampuan komunitas untuk membangun pengertian dan pemaknaan mereka sendiri dalam lokalitas. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Jadi yang namanya otonomi lokal itu bagaimana suatu komunitas lokal, suatu masyarakat lokal membangun daerahnya, membangun masyarakatnya, terutama di dalam kerangka bagaimana mengartikulasikan dan mengagregasikan setiap kebutuhan masyarakat atau komunitas masyarakat itu, sehingga mereka memiliki pemahaman sama apa yang menjadi cita-cita bersama, apa yang menjadi visi bersama, apa yang menjadi visi bersama itu jelas. Nah, itu harus pemahaman itu dulu, jelas dulu dan melakukan itu. Baru bagaimana cara mencapainya juga harus jelas juga. Nah, jadi mencapainya strategi. Jadi artinya kalau strateginya programnya gitu yang lebih implementatif itu seperti apa gitu ya. Supaya ada pemahaman, jangan semuanya
jalan sendiri-sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengingat pepatah bersatu itu akan lebih baik gitu kan, daripada kita hanya bekerja sendiri-sendiri. Nah, otonomi desa ini dikonseptualisasikan sebagai suatu tingkat independensi atau kebebasan dari negara bangsa. Suatu tingkat kebebasan untuk mencapai preferensi lokal dan untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan yang paling menantang tingkat kapasitas desa untuk mendivisikan dan mengartiluaskan pengertian mereka sendiri. Jadi apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, bukan orang lain, bukan pemerintah yang lebih atas, tapi pemerintah dan masyarakat sendiri menentukan apa sih yang menjadi kebutuhannya. Lalu bagaimana cara mencapainya? Itu yang sangat penting itu mengenai otonomi desa. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kerangkanya maka sebenarnya sudah mengarah kepada demokratisasi, bukan lagi desentralisasi. Oleh karena itu, menurut definisi ini, otonomi desa lebih dari hanya sebuah ukuran relatif independensi finansial, organisasional atau politik, otoritas lokal dalam sebuah negara bangsa. Ya, ukuran-ukuran otonomi desa biasanya ukuran politik atau organisasional atau ukuran finansial. Bagaimana dia menentukan pemimpinnya? Bagaimana dia mengelola secara mandiri organisasinya atau pemerintahnya? Bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatannya sendiri? Bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatannya sendiri untuk digunakan? Ya, untuk membiayai program-program yang sudah ditentukan bersama itu dalam rangka mencapai visi-misi, tujuan, dan sasaran. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya ya. Nah, otonomi desa merupakan ciri hubungan sosial dan politik yang membuat tiap tempat berbeda. Ingatkan, pada dasarnya desa dan masyarakat desa, setiap desa dan masyarakat desa itu memiliki tantangan, memiliki peluang, memiliki kekuatan, memiliki kelemahan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya, suatu desa memiliki kekuatannya dengan tanah pertanian yang luas, dengan pengairan yang cukup memadai. Nah, itu kan suatu kekuatan. Di tempat lain ada desa yang cocok, memiliki potensi untuk perkebunan. Ya, tentu saja beda ini. Di tempat lain, desa yang hanya untuk misalnya perikanan, peternakan, atau perikanan tangkap. Nah, itu semuanya kan berbeda-beda antara satu desa dan oleh karena itu tentu saja strategi dan program berbeda. Apalagi kalau mengingat kebutuhan setiap orang berbeda. Nah, kalau sudah benar-benar pencapaiannya berbeda, tentu saja harusnya berbeda. Nah, itu makanya setiap desa itu diberi silakan bagaimana caranya menentukan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi visi misi tujuan dan sasarannya, apa yang menjadi cita-citanya. Lalu silakan bagaimana caranya untuk mencapai visi misi tujuan dan sasaran itu. Dipersilakan Mas Fing, dan tentu saja ini berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Kenapa tadi ya? Perbedaan cita-cita, perbedaan kebutuhan, perbedaan keinginan gitu ya. Dan juga perbedaan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusianya berbeda, sumber daya alamnya berbeda, sumber daya buatan berbeda. Nah, itu harus diramu semua.
untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Otonomi desa diwujudkan dalam bentuk hak dan kewenangan desa dalam menentukan arah pemerintahan dan pembangunan. Nah, ini ya, sekali lagi memperkuat dalam menentukan arah pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam penyusunan tujuan sasaran sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani masyarakat. Lebih lengkapnya jadi pasalnya itu pemerintah dan masyarakat desa itu berhaklah menyusun PMTS. PMTS ini singkatan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran. Itu dipersilakan otonomi itu ya. Demikian juga menentukan strateginya seperti apa. Itu pemerintah dan masyarakat desa itu silakan menentukan bagaimana langkah-langkah programnya. Bagaimana kegiatannya. Nah, ini ya. Itu harus silakan masing-masing itu SPK-nya ini melaksanakan strategi yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan dan kegiatan pembangunan, melakukan penilaian pengawasan dari ketiga hal di atas. Jadi minimal itu ya ada PMTS-nya ditentukan oleh masyarakat dan pemerintah desa sendiri, lalu bagaimana mencapainya melalui strategi, langkah-langkah, dan kegiatan dan melaksanakan strategi yang sudah dibuat itu dengan kegiatan pembangunan itu ya. Juga bagaimana mengendalikan pengawasan itu juga termasuk menjadi otonomi desanya masing-masing. Nah, itu sebenarnya wujud asli dari otonomi desa. Kebutuhan masyarakat di satu sisi dan kepentingan dan keinginan masyarakat di sisi lain merupakan dua hal yang berbeda. Pemerintah desa termasuk kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD, LPMD, lembaga perwakilan masyarakat desa harus dapat mengartikulasikan kebutuhan masyarakat. Jadi pada dasarnya ini ya intinya begini. Kebutuhan masyarakat satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Jadi sekali lagi kalau kebutuhan itu kan yang benar-benar tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu hanya menonjolkan kepentingan dan keinginan masyarakat. Kalau kepentingan dan keinginan masyarakat apalagi ya. Ini mah ya hawa nafsu saja gitu ya, kepentingan dan masyarakat. Tentu saja antara satu dengan lain berbeda. Nah, sekarang itu tugas dari pemerintahan desa itu baik kepala desa, perangkat desa, BPD, LPMD itu harus mampu mengadaptasikan. Jadi apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sebenarnya gitu, mengartikulasikan itu ya. Lalu masing-masing lalu diagregasikan, dikumpulkan menjadi satu kesatuan itu, misalkan berapa persen yang menginginkan pembangunan jalan, berapa persen yang menginginkan misalnya pembangunan jembatan, pembuatan irigasi, atau mungkin membuat program apa gitu, berapa persen gitu. Dan tentu saja yang terakhir itu adalah mengeksekusi kebutuhan masyarakat itu. Jadi bagaimana melaksanakannya? Sudah ini kan melaksanakan itu menjadi program-program pembangunan, menjadi kegiatan pembangunan, lalu dilaksanakan melaksanakan itu. Nah, itu sebenarnya yang penting itu. Arti otonomi desa yang sebenarnya itu ya. Artikulasi merupakan kegiatan administrator atau pihak lain di desa untuk mensarikan kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Jadi betul-betul nih, jangan asal keinginan masyarakat. Apalagi kalau hanya merupakan misalnya seperti yang diadakan musyawarah perencanaan pembangunan gitu ya, dalam prakteknya itu ya pak kuat-kuat berapa persen gitu ya yang tujuh. Kalau ternyata 70% masyarakat menginginkan itu suatu kegiatan tertentu, suatu program tertentu, maka itu menjadi program pemerintah desa. Nah, itu juga belum tentu benar gitu ya. Karena belum tentu menjadi kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat kalau begitu. Apalagi kalau tidak mendengarkan masyarakat, lebih salah lagi gitu ya. Dengarkan masyarakat, harus carikan apa sih kebutuhan yang benar-benar diperlukan masyarakat itu. Jadi lihat dulu di desa itu apa sih yang menjadi prioritas kira-kira. Kalau misalkan masyarakat membutuhkan sekolah,
PAUD ya lebih baik itu dulu gitu ya. Kalau masalah membutuhkan sekolah dasar, lebih baik itu kalau mau sarana ibadah, berikan itu dulu gitu. Atau mungkin bagaimana misalkan masyarakat itu membutuhkan perbaikan rumah, masyarakat itu membutuhkan modal gitu ya untuk bisa hidup gitu. Nah, itu dulu kira-kira disarikan apa betul. Itu yang namanya artikulasi. Ya, artikulasi itu begitu. Artikulasi diperlukan karena di satu pihak banyak kepentingan dan daftar keinginan dari setiap anggota masyarakat yang belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat. Misalnya keinginan sebagian masyarakat adanya wifi gratis hanya digunakan untuk bermain atau menggunakan media sosial. Nah, itu kan berarti sebenarnya belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat kan, walaupun itu menjadi daftar keinginan yang tertinggi dari semua masyarakat kan gitu. Di pihak lain anggaran desa sangat terbatas, tidak mungkin membuat program-program pembangunan sesuai dengan keinginan seluruh anggota masyarakat. Jadi itu bukan prioritas, oleh karena itu betul-betul ya mengartikulasikan itu. Oleh karena itu perlu memetakan keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan itu menjadi prioritas pembangunan. Jadi tentukan dulu bagaimana menentukan prioritas pembangunan itu yang selayaknya, sewajarnya dari suatu otonomi desa. Yang kedua, ini berkaitan dengan agregasi. Merupakan kegiatan administrasi atau pihak lain untuk menggabungkan daftar kebutuhan masyarakat yang berdekatan, bersinggungan satu genre, satu kategori, satu klasifikasi untuk menjadi program pembangunan desa. Nah, ini karena tadi menentukan prioritas itu biaya sangat terbatas gitu ya, sehingga kita perlu menentukan prioritas, maka ini yang berdekatan, yang bersinggungan itu menjadi satu program pembangunan desa saja. Misalnya kebutuhan masyarakat petani akan irigasi, sementara masyarakat lain membutuhkan agar desanya tidak banjir, masyarakat lain butuh air bersih, maka dibuat program revitalisasi pengelolaan mata air desa. Nah, itu kan enak jadinya ya. Semuanya terpenuhi kebutuhan masyarakat itu. Nah, yang ketiga, sekali lagi, bagian dari otonomi yang sangat penting, yaitu eksekusi. Merupakan kegiatan pemerintah desa untuk menjalankan program. Ya, untuk menjalankan program ditentukan dan yang sudah diberikan pagu anggaran dan didistribusikan dananya. Nah, ini merupakan kegiatan pemerintah nih. Jadi melaksanakan apa yang sudah menjadi strategi program-program menjadi beberapa kegiatan itu ya, yang sudah tentu ada pagu anggarannya dilaksanakan, itu eksekusi. Nah, itulah sebenarnya hakikat dari otonomi desa. Hakikat dari otonomi desa. Nah, baiklah, kalau tadi nampaknya berkaitan dengan demokratisasi, nah bagaimana nih kalau berkaitan dengan desentralisasi, yaitu tata hubungan desa dengan supra desa. Otonomi desa pada dasarnya membahas tata hubungan antara desa dengan supra desa. Supra desa sendiri merupakan institusi-institusi di atas desa. Dalam hal ini kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi atau pemerintah pusat. Nah, jadi ini ya yang namanya supra desa itu sekali lagi institusi-institusi di atas desa. Apakah itu kecamatan, apakah itu kabupaten, termasuk dinas-dinas itu termasuk supra desa itu. Provinsi atau kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga negara, ya itu termasuk juga supra desa di dalamnya. Untuk memahami tata hubungan desa dengan supra desa ini, kita harus mempelajari peraturan perundang-undangan tentang desa secara historis. Inlandsgemeente untuk Jawa Moderat atau Inlandsgemeente for Western untuk luar Jawa dan Madura, gunanya diganti dengan Undang-Undang 19 tahun 65 tentang desa praja. Jadi ini pengaturan desa di luar Jawa maupun di Jawa. Di zaman era Belanda itu juga harus pelajari. Nah, ketiga peraturan tersebut memandang desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, Volkschaffen, yang memiliki hak adat istiadat dan asal usul. Dengan demikian, berdasarkan perundang-undangan ini, nama, jenis, dan bentuk desanya sifatnya tidak seragam. Nah, pada awalnya ya, baik di Inlandsgemeente Ordonnantie maupun Inlandsgemeente for Begrenzen itu
atau desa praja pada dasarnya mengakui otonomi desa lah kasarnya gitu. Karena nama jenis dan bentuk desa dari bagaimana kebebasan tadi ya itu diberikan. Jadi artikulasi, agresasi dan eksekusi itu diberikan kepada desa gitu pada era ketiga undang-undang tersebut. Nah, tetapi otonomi desa itu berubah gitu ya. Nah, ketika ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ya. Dengan ketentuan dan semacam ini berarti desa itu di bawah ya unit terkecilan pemerintah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 berarti menjadi wilayah NKRI, menjadi wilayah Republik Indonesia. Nah, ini sudah perubahan sangat mendasar itu ya. Jadi tetap dekolnya itu lebih menonjol gitu ya. Nah, waktu itu tidak ada otonomi pada dasarnya. Hal menyelenggarakan rumah tangganya dalam pengertian ini bukanlah hak otonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 administrasi desa dipisahkan dari hak adat desa dan hak asal-usul. Desa diharuskan mengikuti pola baku dan seragam, sedangkan hak otonominya itu hak untuk mengatur diri sendiri ditiadakan. Nah, ini Undang-Undang 5 Tahun 79 itu meniadakan otonomi desa, tidak lagi ya. Desa sekedar satuan administratif dalam tatanan pemerintah. Desa ditempatkan sebagai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat, menunjukkan bahwa hubungan antar desa dengan sumber desa bersifat hierarkis sampai ke tingkat pusat. Pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang ini secara nyata mengakui otonomi desa, otonomi yang dimiliki oleh desa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 ini adalah berdasarkan hak asal-usul adat istiadat, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Nah, ini sudah ada perubahannya, itu ada perubahan yang sangat mendasar. Jadi berdasarkan adat istiadat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Nah, sekarang ini desa itu merupakan wilayah dari kabupaten, bukan lagi menjadi wilayah NKRI. Ya, tentu saja kabupaten kotanya menjadi wilayah NKRI, tapi tidak secara langsungnya, secara misalnya hierarki langsung gitu ya. Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi asli, yaitu otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam kenyataannya, pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-bentuk geografisnya. Pengaturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditindaklanjuti oleh PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Dalam hal kewenangan secara prinsip tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan kewenangannya mengenai kewenangan desa. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Jadi di Undang-Undang Nomor 32 atau PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, bahwa desa itu menjadi wilayah kabupaten. Pasal 7 PP Nomor 72 Tahun 2005 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, dan urusan lain yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Jadi ada 4 kategori ini menurut PP ini ya. Ada hak asal-usul, ada urusan yang menjadi kewenangan kabupaten tetap diserahkan kepada desa,
ada tugas pembantuan dari pemerintah, ya, ada baik pemerintah provinsi maupun kota atau pemerintah pusat ya, atau dan urusan lainnya menjadi peraturan undangan yang serahkan ke desa gitu ya. Misalnya ini kalau hak asal usul ya, hak memilih pemimpin gitu, memilih kepala desa gitu ya, itu menjadi hak asal usul. Lalu yang menjadi kewenangan misalnya hak untuk, dulu ada hak untuk memungut pajak, sekarang tidak ada lagi ya. Lalu tugas pembantuan misalkan ada rutilahu gitu ya yang diserahkan, atau PNPM dari pemerintah pusat gitu ya, di pengelolaannya, pengurusannya gitu ya, menjadi kewenangan pemerintah desa setelah adanya tugas pembantuan. Atau misalnya yang dulu selain yang diperlukan perundangan, misalnya bagaimana melakukan pembinaan negara kesatuan Republik Indonesia, nah, itu juga menjadi urusan lainnya gitu ya. Perubahan tampak dalam aspek sistem pemerintahan baik pemerintahan desa maupun dengan hubungannya dengan surga desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Nah, ini ya. Ini ya, beda. Ini 2004 itu. Berbeda dengan di Undang-Undang Nomor 2299 ya. Di mana di situ yang ada perbedaan tegas antara pemerintah desa dengan badan perwakilan desa, dulu BPD ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 32 itu BPD itu menjadi badan permusyawaratan desa. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 2299 itu menjadi badan perwakilan desa. Ini beda banget ya. Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Kalau dulu Undang-Undang Nomor 22 itu memberikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Kalau misalkan ditolak, berarti ya kepala desa ya harusnya berhenti. Sampai sekarang itu tidak ada lagi ya. Jadi hanya laporan keterangan pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan pelayanan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 4 ditegaskan bahwa sekretaris desa akan diisi oleh PNS. Nah, ini pada dasarnya kita akan bahas mengenai PNS ini yang bertentangan dengan hak asal usul tadi gitu ya. Akhirnya di undang-undang berikutnya itu malah sekretaris desa itu tidak lagi PNS. Itu ya, nanti kita bahas secara detail tentang ini. Camat diberikan peranannya tegas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa. Jelas itu ya, di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Fasilitasi peraturan desa dan terwujudnya administrasi pemerintahan desa yang baik. Jadi pembuatan peraturan desa dan administrasi pemerintahan yang baik itu menjadi jelas kewenangan camat itu. Dua hal itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari wilayah kabupaten kota juga. Otonomi desa berarti memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul desa serta kewenangan lokal beserta desa berdasarkan peraturan undangan yang berlaku. Nah, ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 ini kewenangan itu dua ya. Walaupun tetap kewenangan dari tugas pembantuan maupun kewenangan yang berdasarkan peraturan undangan ada juga, jadi 4 juga sebenarnya. Tapi ini kalau dulu itu ada pelimpahan kewenangan dari pusat, kabupaten, provinsi, kabupaten, kota atau dari kabupaten kota ke desa, sekarang tidak, langsung di bawah undang-undang yang namanya kewenangan lokal berskala desa. Saya sudah atur dulu itu undang-undangnya. Kalau dulu di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 32, Undang Nomor 22 gitu ya, itu kewenangan itu dilimpahkan dari desa ke kabupaten, dari kabupaten kota ke desa. Tapi kalau di undang-undang ini tidak, berdasarkan undang-undang itu sudah ada gitu ya. Kewenangan lokal berskala desa itu. Jadi pada waktu undang-undang sebelumnya, kalau kabupaten kotanya mau ya dilimpahkan, kalau nggak mau ya enggak. Kalau sekarang wajib hukumnya. Itu perbedaannya mendasar ya. Bagaimana pelaksanaannya? Pertama, kewenangan atau urusan itu ada 4 bidang pemerintahan, yaitu bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan usaha desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ada 4 itu nanti. Sekretaris desa bukan PNS. Pemerintahan desa itu terdiri dari pemerintahan desa, kepala desa, dan perangkat desa, dan BPD badan usaha desa. Untuk menampung aspirasi masyarakat desa dibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Adapun fungsi dan perannya BPM ini sama dengan
LSD, LKMD, BPD, yaitu menampung aspirasi masyarakat desa. Nah, ini yang agak membingungkannya di undang-undang ini. Kenapa harus membentuk lembaga baru padahal sudah ada yang namanya BPD dan LPM itu sama hampir lah gitu ya. Jadi sama perannya, tapi ya itulah barunya itu katanya kalau biasa di birokrasi itu barunya seperti itu gitu ya. Peran dan fungsi desa adalah mengatur dan mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Nah, gitu ya. Nah, demokratisasi hubungan antara desa dengan masyarakat. Terutama ini kalau tadi desentralisasi ada hubungan antara desa dan desa, kalau demokrasi itu hubungan antara desa dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam otonomi desa maka mengundang masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, serta pemanfaatan pembangunan. Itu partisipasi itu ya intinya. Jadi intinya sekali lagi ada berperan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian, pengawasan pembangunan, serta pemanfaatan pembangunan. Ketika otonomi masyarakat maka yang menentukan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, termasuk langkah-langkah melaksanakan program kegiatan pembangunan. Jadi sekarang itu kalau mau namanya otonomi desa ke otonomi masyarakat, berarti sekarang itu diberikan ke masyarakat bagaimana mulai dari pembuat keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian itu ke masyarakat. Pemerintah itu, pemerintah desa itu hanya memfasilitasi saja. Yang menentukan segala sesuatunya, pelaksanaannya itu adalah masyarakat, termasuk pengendaliannya. Pemerintah termasuk pemerintah desa memfasilitasi dan asistensi dalam hal bantuan finansial, ilmu teknologi dan prasarana fisik. Nah, ini memfasilitasi dan mengasistensi, membantu saja bantuan finansial, ilmu dan teknologi dan sarana prasarana fisik. Tapi masyarakatnya yang suruh membangun sendiri, suruh melayani sendiri. Pihak swasta lokal berperan sebagai mendatangkan dan mendistribusikan barang dan jasa yang belum dipenuhi produksinya oleh masyarakat sendiri dari luar, sedang memasarkan dan menjual kelebihan produksi barang dan jasa masyarakat keluar. Nah, itu utama masyarakatnya. Jadi pihak swasta pun berperan gitu harusnya itu. Nah, oleh saya kira itu ya. Jadi bagaimana desentralisasi dan bagaimana demokratisasi dilakukan di desa. Ya, bagaimana demokratisasi dan desentralisasi dilakukan di desa. Saya kira demikian. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.